Salatullah, salamullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang lagi viral di masyarakat tentang berita pembunuhan. Kemudian muncul ada seorang wanita yang kesurupan dari arwah yang dibunuh. Lagi tren ya, siapa namanya itu, arwahnya Mbak Vina atau siapa gitu ya, saya baca di media itu, Mbak Linda ya, yang kesurupan ya. Saya tidak akan membahas kasusnya, itu bukan urusan saya, itu urusan kepolisian, pengacara dan yang semacamnya. Tapi saya hanya ingin meluruskan akidah saja yang bisa saja sebagian orang-orang awam itu tersesatkan dengan isu-isu seperti ini dan bisa merusak akidah tentang mungkinkah orang yang sudah mati ruhnya bisa ke dunia kemudian masuk ke jasad orang lain akhirnya menjadi kesurupan. Ini poinnya di sini sebenarnya. Mungkin enggak orang kesurupan itu dari arwah yang sudah mati? Kenapa saya ingin angkat masalah ini? Karena tadi ini sudah menyentuh perkara akidah. Karena tidak semua masyarakat kita paham tentang akidah yang sebenarnya. Dikhawatirkan bagi mereka ada yang percaya bahwa ada orang kesurupan dari ruh yang sudah mati. Dan kalau ini sampai diyakini tentu akan berdampak sangat negatif. Kenapa? Karena akan mendustakan Al-Quran dan sunnah Nabi SAW yang sudah kita yakini. Baik, kita akan mengurai pembahasan ini, beberapa pembahasan. Yang pertama, bicara soal ruh. Apa itu ruh? Kemudian yang kedua, mungkinkah ruh dari orang yang sudah mati ini, yang sudah meninggal dunia, bisa kembali ke dunia? Dan yang ketiga, mungkinkah kemudian kalau dia bisa ke dunia, dia bisa merasuki orang-orang yang masih hidup sehingga menjadi kesurupan? Dan kalau tidak bisa, lalu makhluk apa yang masuk kepada badan manusia sehingga dia menjadi kesurupan itu? Inilah yang kita akan bahas seputar masalah yang kita akan bentangkan di malam hari ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surah Al-Isra ayat 85 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila.
mereka bertanya-tanya kepadamu wahai Muhammad tentang apa itu ruh. Jawablah, ruh itu termasuk urusan Rabbku, dan kalian tidak diberikan ilmu tentang urusan ruh itu kecuali hanya sedikit saja. Dari sini kita tahu bahwa ruh itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya ruh itu perkara gaib, tidak ada yang tahu. Ruh kita sendiri kita tidak tahu seperti apa bentuknya, apalagi ruh orang lain. Ruh yang melengket pada diri kita ini kita tidak tahu, karena ruh itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kapan diciptakan ruh ini? Maksudnya ruh-ruh kita semua ini dijelaskan oleh para ulama ketika Adam alaihi salatu wasalam diturunkan dari sorga ke dunia, kemudian dipertemukan dengan Hawa istrinya di sebuah tempat namanya Arafah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengusap pundak Adam itu, maka keluarlah ruh dari pundak Adam itu seluruh anak-anak yang kelak akan menjadi anak turunannya. Keluar dari pundak Adam itu ruh-ruh yang begitu banyak jumlahnya itu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan ruh-ruh itu di alam arwah. Lah setelah kemudian ruh-ruh itu diletakkan di alam arwah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangi para ruh itu, kemudian mengadakan perjanjian dengan mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, di antara perjanjian itu Allah berfirman, alastu bi rabbikum qalu bala. Bukankah aku Rabb kalian? Maka semua ruh di alam arwah mengatakan, ya, engkau Rabb kami. Jadi kita ini sudah mengadakan perjanjian tauhid dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam ruh itu. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah kita tahu bahwa setiap bayi yang lahir ketika mereka berada di dalam janin ibunya di usia 4 bulan, maka malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membawa ruhnya. Karena usia 40 hari masih segumpal sperma, kemudian 40 hari berikutnya segumpal darah, kemudian 40 hari berikutnya segumpal daging, baru terbentuklah manusia dalam janin itu. Maka 40 tambah 40 tambah 40 jadi 4 bulan. Maka di usia 4 bulan itu malaikat pembawa ruh datang memasukkan ruh ke dalam janin. Makanya nanti ada hukum-hukumnya tuh. Wanita yang keguguran di bawah 4 bulan dengan wanita yang keguguran setelah 4 bulan itu ada hukum fikih tersendiri. Makanya dibahas para ulama ini. Karena kalau kegugurannya setelah 4 bulan artinya sudah jadi manusia, sudah hidup tuh. Tapi kalau kegugurannya sebelum itu, maka belum dianggap manusia, masih janin, karena belum ada ruhnya. Oke lah, itu fikihnya, kita tidak akan membahas. Tapi setelah ruh itu dimasukkan oleh malaikat yang ditugaskan mengantar ruh oleh Allah Azza wa Jalla, maka Allah kemudian memerintahkan malaikat itu setelah memasukkan ruh mencatat segala apa yang akan terjadi dari kehidupannya, dari rizkinya berapa, ajalnya berapa, bahagianya, celakanya, semua dicatat di situ. Sampai 9 bulan. Kita bercerita yang umumnya kan 9 bulan. Ada yang di bawah itu jadi prematur, ada yang di atas itu kelambatan. Seperti kasusnya Imam Abu Hanifah, itu di perut ibunya 2 tahun, sudah keluar giginya. Abu Hanifah
Itu Abu Hanifah 2 tahun, bayangkan, kasihan ibunya 2 tahun bawa dia. Setelah keluar muncul giginya. Tapi itu kan jarang, 1-2 saja kan begitu ya. Tapi kan umumnya 9 bulan baru brojol. Lah ruh itu akan terus ada di jasad, karena yang membuat hidup jasad itu adalah ruh. Kalau jasad tidak ada ruh, tidak akan hidup. Lihat orang mati itu, kenapa tidak bergerak lagi? Karena ruhnya sudah enggak ada. Jadi yang membuat kita hidup, bisa bergerak, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, kaki bisa melangkah, tangan bisa bergerak, itu karena ruh yang ada di badan kita. Sejak 4 bulan kita dalam janin, ditiupkan malaikat ke dalam jasad kita. Lah ruh ini juga ditentukan keberadaannya dalam tubuh kita ini dengan adanya ajal. Jadi tidak selamanya. Ada waktunya ruh itu akan bersarang di tubuh kita. Kalau sudah memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ajalnya, berarti berkaitan dengan ruhnya lepas dari badannya. Makanya ada di usia 30 tahun ruhnya sudah keluar, 40 tahun ruhnya sudah keluar, 50 tahun ruhnya sudah keluar, bahkan baru brojol saja ruhnya sudah keluar. Jadi ruh itu ditentukan dengan takdir bersarangnya dia di badan kita. Karena kematian itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Lah ketika manusia menjelang ajalnya, maka ruh itu tidak keluar dengan sendirinya, tapi ada yang mencabutnya. Sebagaimana ketika masuk ada yang memasukkannya, maka ketika keluar juga ada yang mencabutnya, yang disebut dengan malakul maut namanya. Malaikat kematian dalam bahasa Israiliyat disebut Israil. Tapi Quran dan Sunnah tidak mengenal nama itu. Quran dan Sunnah hanya mengenal dengan sebutan malakul maut, malaikat penjemput kematian. Lah ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan si fulan harus mati, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila datang ajalnya tidak mungkin mundur, tidak mungkin maju, pas waktunya. Disitulah malakul maut ditemani dengan rusulul maut, rasul-rasul kematian dari kalangan malaikat, datang kepada orang yang sudah ditakdirkan kematiannya itu. Jadi malaikat maut itu tidak bekerja sendirian, ada awan, ada pembantu-pembantunya yang mendorong ruh dari ujung jemari kaki dan tangan, itu pembantu-pembantunya. Baru setelah ruh di tenggorokan, itulah tugasnya malaikat maut nyabut itu. Makanya kalau nyawa sudah di tenggorokan gak mungkin selamat. Kalau nyawa sudah di tenggorokan tidak mungkin selamat, karena sudah jelas malaikat maut mencabut nyawanya. Hatta idza balagatit taraqi wa qila man raq, kata Allah. Ketika ruh itu sudah sampai di tenggorokan, maka siapa yang bisa meruqyah dia, mengobati dia, mengembalikan ruh ke dalam jasadnya? Mustahil, tidak mungkin. Maka dari sini kata Nabi SAW, kalau ruh sudah di tenggorokan, tertutup pintu taubat. Innallaha yaqbalu taubata abdin ma lam yughargir. Allah itu masih menerima taubatnya seorang hamba selama ruh belum sampai di tenggorokan. Kalau ruh sudah sampai di tenggorokan, tidak bisa lepas, pasti mati, karena dia sudah melihat malakul maut itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Lah ketika ruh itu sudah mulai dicabut pelan-pelan oleh malakul maut dan rusulul maut. Kalau ruh itu memang ruh yang baik, ruhnya orang-orang yang beriman, maka cara mencabutnya pun dengan cara halus. Nabi SAW mengumpamakan seperti tetesan
air yang terakhir keluar dari mulut teko. Jadi kalau kita punya teko tuh, di dalam teko itu tinggal satu tetes air, kemudian kita tuangkan, maka air itu akan berjalan pelan, tidak akan deras. Pelan, kemudian baru netes di mulut teko tuh. Seperti itulah Rasul mengumpamakan ruh seorang muslim keluar. Tapi Rasul juga mengumpamakan bagaimana ruhnya orang kafir ketika keluar itu seperti seseorang menyediakan safud. Safud itu seperti cerulit bengkok, kemudian dipendamkan di bulu-bulu kambing wol yang sangat lebat, kemudian disiram bulunya sehingga bulu dan pisau itu lengket, kemudian ditarik dengan paksa. Apa ndak? Brudul tuh bulu-bulu tuh. Seperti itulah kematian orang kafir. Sakit yang luar biasa, merontokkan seluruh tulang dan persendiannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, setelah ruh itu keluar, baik dia ruh orang baik atau ruh orang jahat, tetap akan keluar. Dan keluarnya ruh itu dari mulutnya. Dan biasanya kalau ruh keluar dari mulut, pandangan mengikutinya. Dan kalau pandangan mengikutinya, kebiasaan orang mati itu, kalau ruhnya sudah tidak ada dalam badannya, biasanya dia melotot. Makanya disunnahkan kita menutup matanya supaya tidak menakutkan orang. Kata Rasul, idza qubidatir ruhu tabi'ahul basar. Kalau ruh itu dicabut, maka pandangan akan mengikutinya. Lah ketika ruh aja semata-mata dicabut malakul maut, tugas malakul maut itu hanya mencabut saja. Habis itu kemudian diambil oleh rusulul maut. Sebagaimana Allah mengatakan tawaffathum rusuluna. Jadi ada rasul-rasul kematian dari kalangan malaikat. Itulah yang menyediakan kain kafan dari sorga kalau dia orang baik, menyediakan kain kafan dari neraka kalau dia orang jahat. Lah kalau dia seorang mukmin, sudah disediakan tuh kain kafan dari sorga dan juga minyak wangi dari sorga, kemudian dibalut, kemudian diangkat ke langit. Sampai di langit pertama, maka diketuklah pintu langit pertama. Kata malaikat penjaga pintu langit, ini siapa? Ini malaikat Fulan ibn Fulan, membawa ruh Fulan ibn Fulan. Maka dibukalah kemudian pintu itu, dan setiap ruh itu naik ke langit, dia mengeluarkan bau yang sangat harum, sehingga seluruh malaikat di langit memuji ruh ini. Ruh siapa ini? Sampai akhirnya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala setelah melewati langit ketujuh. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat yang membawa ruh itu, kembalikan ruh ini ke dalam jasadnya. Maksudnya ke dalam jasad yang ada di kuburan itu. Tetapi catatannya angkat di tempat yang paling tinggi. Ini kalau ruhnya orang baik. Tapi kalau ruhnya orang jahat, ya memang diangkat ke langit, tapi satu pintu langit pun tidak ada yang dibuka untuk dia. Dan Allah berfirman dari atas dan mengatakan, lemparkan ruhnya ke dalam jasadnya dan pendamkan catatannya fi sijjin, di dasar bumi yang paling dalam. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Selamanya pintu-pintu langit itu tidak akan dibukakan kepada mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sampai ada cerita unta masuk ke liang jarum, kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ketika kemudian ruh ini dihantar kembali oleh para malaikat ke dalam jasadnya, ke dalam kuburannya, maka sontak saja mereka didatangi oleh dua malaikat yang disebut dengan Munkar dan Nakir. Kalau dia ruh orang baik, maka banyak yang akan membela dalam kuburannya. Datang solat akan membelanya, datang Al-Quran akan membelanya, datang sedekah akan membelanya, datang amalan kaki-kaki yang melangkahkan ke masjid
akan membelanya. Kemudian amalan-amalan berbuat baik kepada orang akan membelanya. Nanti di kuburan banyak pengacara, lawyer tuh, dari amalan-amalan kita tuh, dibela tuh, sehingga malaikat tidak bisa. Mau datang dari kepala, ditahan sama amal soleh, tidak ada tempat untukmu, pergi kamu. Mau masuk dari sebelah kanan, ada amal soleh lagi sebelah kanan, oh tidak ada tempat bagimu, pergi kamu. Mau datang sebelah kiri, dihalau lagi, datang dari kaki, dihalau lagi, sehingga tidak bisa didekati malaikat. Akhirnya kemudian dia hanya terbangun karena ada bisikan, bangunlah engkau, bangun dia. Kemudian setelah terbangun, terhayalkan bahwa matahari akan terbenam. Kemudian ketika ditanya bagaimana pendapatmu tentang orang ini, maksudnya Nabi SAW, dia mengatakan, nanti saja, saya mau sholat dulu, katanya. Masih ingat sholat pula dia. Kemudian malaikat, iya nanti engkau akan sholat, tapi jawab dulu. Maka dia mengatakan, ya orang itu namanya Muhammad, aku beriman dengan dia, aku mengamalkan sunnahnya, dan begitu seterusnya, hadisnya panjang. Ketika ditanya soal siapa Rabbnya, dia menjawab siapa nabinya, dia menjawab apa agamanya, dia menjawab siapa panutannya Al-Quran, dia menjawab, sehingga Allah katakan, ang sadaqa abdi, hambaku telah benar. Bentangkan pintu sorga, arahkan ke kuburannya, hantarkan pakaian, minuman, macam-macam, jadikan dia senang dalam kuburannya. Kemudian dikatakan kepada orang ini, nim naumatal arus, tidurlah seperti tidurnya pengantin kau di sini. Dari sini kita tahu, mana mungkin ruhnya orang yang beriman dia mau balik ke dunia. Dia sudah mendapatkan nikmat kubur, sudah dihantarkan pakaian dari sorga, minuman dari sorga, hawa dari sorga, dan ditidurkan layaknya pengantin baru. Mustahil dia naik lagi ke bumi itu, nggak mungkin. Ini kalau ruhnya orang yang beriman. Bagaimana kalau ruhnya orang kafir? Ruhnya orang kafir lebih dahsyat lagi. Ketika dia dibawa malaikat ke atas langit, kemudian pintu-pintu langit tertutup, Allah katakan lemparkan, bukan dihantar, dilempar. Dilempar, bayangkan roh itu. Sampai kemudian menyatu dengan jasadnya itu, seolah-olah rasanya kita jatuh dari ketinggian itu. Gimana rasanya? Jangan tinggi-tinggi lah jatuhnya. 4 meter aja antum jatuhin diri, rasakan tuh rasanya tuh. Apalagi dari langit. Makanya ketika ruh itu menyatu dengan jasadnya itu, seolah sakit semua tuh badannya. Tidak ada yang tahu rasa sakitnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi datang mungkar nakir lagi dengan membentak dia, man rabbuka wa ma nabiyuka wa ma dinuka. Makin stres. Ketika dia tidak sanggup menjawab, maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dari langit, ang kadzaba abdi, hambaku telah berdusta. Kalau begitu, bentangkan neraka, arahkan ke kuburannya. Bentangkan neraka, arahkan ke kuburannya. Akhirnya dia pun mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, disebut dengan azab kubur. Orang sedang diazab, mana mungkin dia jalan-jalan ke atas? Orang ini sedang sibuk diazab dari dosa-dosanya. Tidak mungkin juga malaikat mengizinkan, maaflah saya mau ke atas dulu sebentar, mau ganggu orang. Mana ada. Dia sudah sibuk dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW bersabda, innal qabra awal manzili min manazilil akhirah, fa in naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu minhu. Alam kubur adalah awal perjalanan akhirat. Barang siapa yang berhasil di alam kubur, maka setelahnya akan lebih mudah. Tapi kalau dia tidak berhasil, maka setelahnya lebih sulit. Enggak mungkin dia naik lagi ke bumi, mustahil. Kenapa demikian? Karena yang namanya alam kubur dengan alam dunia ini, itu ada dinding pemisah yang disebut dengan barzah namanya. Maka disilakan alam barzah. Barzah itu dinding yang memisahkan alam dunia dengan alam kubur, itu disebut barzah.
Sebagaimana Allah mengatakan wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada dinding pemisah sampai hari dibangkitkan. Enggak bisa mereka balik ke bumi itu. Makanya cita-cita orang yang sudah mati itu digambarkan dalam Al-Quran kan. Apa cita-citanya orang yang sudah meninggal? Allah mengatakan apa? Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Rabb, kalau kau hidupkan kami sesaat ke bumi, katanya, saya akan bersedekah dan saya akan menjadi orang soleh. Mungkin? Mustahil. Orang kalau sudah mati tidak mungkin hidup lagi. Sebagai bukti sejarah adalah Jabir bin Abdullah radhiyallahu an itu punya ayah handa namanya Abdullah ibnu Haram radhiyallahu an. Abdullah ibn Haram ini ayah handa dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an ketika perang Uhud. Besoknya mau terjadi perang Uhud, dia datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, Rasul libatkan aku dalam jihad. Sementara Abdullah ibn Haram ini sudah tua, sudah renta, sudah tidak layak berjihad, dan ada uzur untuk tidak berjihad orang-orang tua. Karena tidak mungkin juga berantem dia. Orang seperti dia yang sudah tua itu dapat uzur, tidak perlu berjihad, karena tidak mungkin juga mengangkat senjata. Tetapi karena keinginan yang kuat Abdullah ibn Haram mendesak Rasul untuk melibatkan dia dalam perang, diizinkan juga sama Nabi. Datang Jabir ini, anaknya, protes dan mengatakan, ya Rasul, kenapa kau izinkan bapakku, katanya. Dia tidak layak untuk berjihad. Kalau engkau mau, batalkan bapakku, aku yang akan menggantikannya, kata Jabir. Ketika mendengar Jabir mengatakan seperti itu, yang marah bapaknya dan mengatakan, ya Jabir, laulal jannah la afartuka iyak. Hei Jabir, kalau bukan urusan sorga, aku siap digantikan, katanya. Ini urusan sorga, enggak boleh. Pulang kamu, katanya. Akhirnya kemudian Jabir hanya bisa menangis. Kenapa? Karena kan Jabir ini satu-satunya anak laki-laki, adiknya perempuan semua banyak, masih kecil-kecil. Dan dia tahu bapaknya tidak akan selamat dalam jihad. Tapi karena melihat kekukuhan dan kegigihan Abdullah ibn Haram, bisa apalah seorang anak, akhirnya hanya melepaskan ayahnya untuk berjihad. Betul, di awal peperangan dia pula yang pertama mati syahid. Abdullah ibn Haram itu dalam peperangan dia yang pertama mati syahid. Yang ingin saya ceritakan, dan itu disebutkan dalam beberapa riwayat tentang kisah Abdullah ibn Haram ini. Jadi Abdullah ibn Haram ini setelah meninggal, Allah subhanahu wa ta'ala mengajak dialog dengan ruhnya. Setelah ruhnya dicabut, Allah berdialog dengan ruhnya Abdullah ibn Haram ini. Apa dialognya? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ya abdi tamanna, wahai hambaku, bercita-citalah. Kira-kira kau mau apa? Kata Abdullah ibn Haram, dia mengatakan, ya Rabb, aku tidak memiliki cita-cita apapun kecuali engkau hidupkan aku kembali ke dunia, biar aku bisa berjihad kedua kalinya dan aku bisa mati syahid kedua kalinya. Itu hanya cita-citaku, hanya itu saja. Tapi Allah mengatakan mustahil. Orang sudah mati tidak mungkin hidup. Ini Allah yang mengatakan seperti itu kepada Abdullah ibn Haram. Kemudian Abdullah ibn Haram mengatakan, kalau begitu ya Rabb, kalau tidak mungkin aku dikembalikan kembali ke dunia, kalau begitu habarkan posisiku di hadapanmu kepada orang-orang yang ada di dunia itu. Maka dari situ turun ayat, wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun. Jangan kau kira orang-orang yang mati syahid itu mereka mati, tidak, mereka hidup. Mereka sedang mendapatkan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari riwayat ini saja menunjukkan bahwa orang mati itu tidak mungkin balik ke bumi.
Orang mati ya sudah mati, enggak ada urusan lagi dengan kehidupan dunia. Kehidupannya berbeda yang disebut dengan alam barzah. Di situ ada himpitan kubur, di situ ada fitnah kubur, di situ ada nikmat kubur, di situ ada azab kubur, dan banyak peristiwa dalam kuburan itu. Yang mustahil ruh-ruh yang sudah masuk ke dalam kubur itu naik lagi ke bumi. Makanya kenapa kemudian di dalam Al-Quranul Karim sampai Allah mengatakan dalam surah Fatir 22 itu, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, dan kamu sekali-kali tidak sanggup menjadikan orang-orang yang di dalam kubur itu dapat mendengar. Dalam ayat yang lain surah An-Naml 80, innaka la tusmi'ul mauta, sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang mati itu bisa mendengar. Artinya kehidupan mereka sudah beda dengan kehidupan kita, dan semua orang pasti akan mengalami kehidupan itu. Dari sini jelas bahwa orang mati tidak mungkin hidup lagi, atau tidak mungkin ruhnya gentayangan lagi ke bumi. Permasalahan yang ketiga adalah permasalahan tentang kesurupan. Mungkinkah seseorang itu bisa kesurupan dan yang masuk ke dalam badannya itu ruh yang sudah mati? Dari uraian-uraian yang pertama tadi sudah terbantahkan mustahil. Jangan lagi masuk ke badan orang, ke bumi balik lagi tidak bisa, karena alamnya sudah berbeda. Apalagi kalau seandainya selama hidup di dunia itu mereka orang jahat, tidak pernah sholat, suka mabok, bermaksiat kepada Allah Azza wa Jal. Ketika masuk kuburan sudah sibuk dengan azab kubur kan. Dia aja sibuk dengan azab kubur, kok bisa pula dia naik ke bumi pula, nyari-nyari mangsa masuk pula di tubuh dia. Mana ceritanya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, masalahnya bicara soal kesurupan ini ikhwan, ada dua kelompok di masyarakat kan. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang tidak mempercayai enggak ada kesurupan itu. Boleh jadi mungkin mereka mengatakan ya itu semacam halusinasi atau apa gitu ya. Pokoknya enggak adalah kesurupan, jin masuk atau apa yang masuk ke badan itu. Dan kelompok yang kedua percaya, dan itu umumnya orang percaya adanya kesurupan kan. Masalahnya dari orang-orang yang percaya kepada kesurupan itu juga terbelah dua. Ada yang percaya bahwa orang kesurupan itu akibat ruh yang sudah mati. Tapi ada juga kelompok yang lain, oh bukan, tidak mungkin orang itu kesurupan dari ruh yang sudah mati. Kalaupun dia kesurupan, ya paling setan atau jin yang masuk di dalamnya. Lah ini yang benar yang mana? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pertama kita katakan bahwa fenomena kesurupan ini sesuatu yang hakiki dalam akidah Islam ini. Dalam akidah Islam, akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwa kesurupan itu sesuatu yang mungkin, bukan mustahil. Orang kerasukan setan itu mungkin, dan itu dijelaskan dalam Al-Baqarah 275. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang para pemakan riba, apa kata Allah? Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan setan. Di sini ada kalimat seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan setan. Artinya mungkin orang itu kerasukan. Dan itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir ketika memberikan catatan kepada ayat ini, dan juga Imam Al-Qurtubi, bahwa mungkin seseorang itu kerasukan setan alias kesurupan. Ini dalil pertama, Al-Baqarah 275. Dalil yang kedua disebutkan dalam hadis Abu Al-Aswad As-Sulami, bahwa di antara doa Nabi SAW apa? Allahumma inni a'udzubika minal hadmi wa a'udzubika minat taraddi
wa a'udzubika minal gharaqi wal hariki wa a'udzubika an yatakhabbatani asyaitanu indal mauti. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tertimpa benda keras. Aku berlindung kepadamu dari mati terjatuh dari ketinggian. Aku berlindung kepadamu dari tenggelam. Aku berlindung kepadamu dari mati karena kebakaran. Aku berlindung kepadamu dari keadaan setan yang merasuk kepada badanku saat kematian. Ini kalimat, aku berlindung dari setan yang merasuk kepada badanku saat kematian, menunjukkan apa? Bahwa setan itu mungkin masuk ke badan manusia kemudian terjadi kesurupan. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga adalah seorang wanita di zaman Nabi SAW yang suka kerasukan, kesurupan. Kalau datang kesurupannya itu dia suka guling-guling, auratnya terbuka. Maka dia datang kepada Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, aku ini sering kerasukan, berdoalah kepada Allah agar aku disembuhkan. Maka Nabi SAW berikan pilihan, baik, ada dua pilihan kepadamu. Pertama, kudoakan kepada Allah agar engkau sembuh. Yang kedua, kalau engkau sabar, engkau dapat surga. Wala in sabarti walakil jannah. Kalau kau sabar, kau dapat surga. Milih mana? Dia mengatakan, ya udahlah, enggak apa-apalah, aku sabar saja, aku milih surga katanya. Tapi tolong ya Rasulullah, doakan kepada Allah kalau datang tuh kesurupanku, tolonglah aku, jangan sampai aku menyingkap auratku, itu saja. Artinya bahwa kesurupan ini sesuatu yang hakiki adanya. Tapi pertanyaannya, siapa, makhluk apa yang masuk ke dalam badan manusia sehingga terjadi kesurupan? Apakah ruhnya orang yang sudah meninggal mampu masuk ke badan orang sehingga kemudian ada dua ruh di situ kan, ruh dia dan ruhnya orang yang mati? Berarti dua ruh bersarang dalam satu badan? Mungkin mustahil. Mana ada? Ruh itu kalau sudah mati tidak mungkin balik lagi ke bumi. Kalaupun dia kembali ke jasadnya, bukan jasad orang lain tapi jasad dia sendiri dalam kuburannya. Dan ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dari sini kalau ada yang meyakini bahwa seseorang kesurupan oleh arwah orang yang sudah meninggal, dustakan kesurupannya. Dia tidak sedang kesurupan, dia sedang berdusta. Karena tidak mungkin orang kesurupan dari ruh yang sudah mati. Ruh yang sudah mati sudah sibuk dengan kondisi dia dalam kubur dan sudah terhalang dengan barzah, pemisah antara kita dengan mereka. Sekali lagi saya ulangi, siapa yang tiba-tiba kesurupan kemudian mengaku bahwa kesurupannya gara-gara ada arwah orang lain, entah orang yang kecelakaan atau arwah siapapun yang sudah meninggal merasuk ke dalam badannya, katakan kepada orang yang kesurupan ini, kadzabtum, dusta kalian. Tidak mungkin, mustahil orang kesurupan dari ruh manusia itu. Sekali lagi, dalil-dalilnya jelas tadi. Orang yang sudah mati tidak mungkin hidup kembali. Jangankan orang jahat, orang baik saja ingin hidup kembali tidak bisa, apalagi orang jahat sibuk dengan azab kubur. Lalu pertanyaan kedua, makhluk apa yang masuk sehingga dia kesurupan? Ya kita katakan yang masuk bukan arwahnya orang mati. Atau umpamanya Mbak Linda kemasukan arwahnya Mbak Vina, mustahil. Arwahnya Mbak Vina itu sudah di alam barzah, tidak ada urusan tuh. Lalu siapa yang kesurupan itu? Ya boleh satu, kemungkinan dia acting, kita tidak tahu. Bisa saja dia acting, kayak para pemburu hantu tuh, nangkap hantu dimasukkan ke botol. Antum pun bisa acting, pemainnya di botol nih, antum pura-pura narik, masuk. Siapa yang tahu? Kita tidak bisa melihat jin-jin yang bisa melihat kita, acting bisa saja. Okelah kalau dia tidak acting, memang betul-betul kesurupan. Lalu makhluk apa yang masuk ke tubuh orang ini? Tidak lain dan bukan, yang masuk itu adalah syaitan. Syaitan, atau dengan kata lain jin, ya, yang masuk ke tubuh orang yang kesurupan itu adalah jin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa demikian? Pertama, karena Nabi SAW yang mengatakan, inna syaitan
yajri minal insani majrad dami. Sesungguhnya setan itu akan berjalan di tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Jadi setan mungkin masuk lewat jaringan-jaringan darah kita itu ke dalam tubuh kita. Dan Imam Ibnu Al-Battah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Ibanah, apa kata beliau? Beliau membuat bab namanya Babul Iman bi anna syaitana makhlukun musallatun ala bani Adam yajri minhum majrad dami illa man asamahu Allahu minhu wa man ankara dzalik fahuwa minal firaqil halikati. Kata Imam Ibnu Battah, dia mengatakan beriman bahwa sesungguhnya setan itu diciptakan untuk mempengaruhi anak Adam. Ia berjalan dalam tubuh mereka sepanjang aliran darah. Ini sebuah kebenaran, kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari gangguannya. Maka barang siapa yang mengingkari hal itu, maka ia termasuk kelompok-kelompok yang dibinasakan. Artinya kalau ada orang mengingkari tidak ada kesurupan, ini orang sesat. Kesurupan ada, tapi bukan arwah orang yang sudah mati masuk, atau arwah yang sudah mati gentayangan kemudian duduk di di jembatan, akhirnya disebut hantu jembatan gitu. Nggak mungkin. Kalau jin ya bisa saja jin. Oke Ustaz, bagaimana kalau seandainya mungkin tidak ruhnya orang mati yang masuk itu? Boleh jadi mungkin qarin. Boleh jadi mungkin qarin. Apa itu qarin? Qarin itu adalah jin yang melekat kepada setiap manusia. Saya, antum, siapapun punya jin. Dalam badan kita ini punya jin. Namanya jin qarin. Jin qarin itulah yang suka membisikkan di hati kita ini untuk berbuat jahat. Jadi kalau umpamanya antum terbentik untuk melangkahkan kaki ini ke tempat maksiat, mata untuk memandang ke tempat-tempat yang tidak halal untuk dilihat, telinga kemudian dibisikkan untuk mendengar hal-hal yang diharamkan, itu bisikan-bisikan itu dari jin qarin tuh. Tapi kalau bisikan-bisikannya itu disuruh ngaji, datang ke Al-Fajri, disuruh datang ke tempat ibadah, disuruh ngaji, baca Quran, zikir, sedekah dan begitu seterusnya, itu qarinnya dari malaikat tuh. Jadi dua qarin ini, satu dari kalangan jin, satu dari kalangan malaikat, itulah beradu tuh. Yang satu ngajak kebaikan, yang satu ngajak kejahatan. Itu qarin namanya. Tapi para ulama ketika membahas masalah qarin ini, apakah kemudian kalau kita meninggal, qarin kita juga meninggal? Ulama mengatakan tidak. Mereka tidak meninggal, tapi mereka kembali kepada kelompok mereka, jin-jin itu. Itu tugas mereka, hanya itu saja. Tugas mereka hanya menyertai kita, menyesatkan kita. Kalau sudah selesai tugasnya berdasarkan hadis, ya sudah. Tapi apakah dia kemudian dengan matinya kita matinya qarin juga? Wallahu alam. Memang tidak ada nasnya. Tapi ulama mengatakan kalaupun dia hidup, dia akan kembali kepada koloninya. Tapi apakah kemudian qarin kita ini yang kemudian masuk ke ruhnya orang lain? Wallahu alam. Kan ini perkara gaib kan. Bisa iya, bisa tidak. Namanya jin jahat itu bisa masuk. Tapi kenapa, apa tujuan jin itu kemudian masuk ke tubuh orang kemudian jadi kesurupan? Karena mereka ingin berbuat kezaliman. Makanya kemudian ada orang kesurupan, akhirnya kemudian ngomongnya nggak jelas. Mungkin isinya ngadu domba, isinya memberitakan berita hoax, isinya kemudian dia menceritakan tentang kebohongan, kepalsuan, bisa saja terjadi. Karena intinya jin-jin jahat ini mereka ingin membuat kerusakan masalahnya, memberikan info-info yang tidak jelas kan itu. Karena kalau jin muslim yang taat kepada Allah, nggak mungkin dia masuk ke badan manusia. Kalau jin muslim yang taat ya, kalau jin muslim yang tidak taat ya boleh saja dia masuk kemudian jadi kesurupan. Tapi kan kalau jin-jin yang baik nggak mungkin dia dekat-dekat dengan manusia. Dia punya aturan hidup mereka, nggak mungkin mengganggu kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian muncul pertanyaan, apakah kemudian kita boleh percaya ucapan orang kesurupan? Kita katakan nggak usah dipercaya. Kenapa?
Karena umumnya kalau memang betul-betul itu bukan rekayasa, bukan settingan, betul-betul jin yang masuk ke dalam badan dia kemudian merasuk, entah karena memang jin itu cinta dengan kita akhirnya masuk, atau dendam dengan kita akhirnya masuk, atau karena kiriman dari tukang-tukang sihir akhirnya masuk. Kan macam-macam jin masuk ke badan kita ini. Bisa lewat kesurupan. Lah kesurupan ini boleh jadi karena kita dicintai jin. Seperti saya membaca kitab Alamul Jin karya Syekh Muhammad Imam hafizahullah taala. Salah satunya adalah ketika kita masuk kamar mandi dan jarang membaca doa, kemudian aurat kita terbuka, maka jin-jin yang dalam kamar mandi melihat aurat kita, akhirnya lama-lama jatuh cinta. Akhirnya dia tidak mau melepaskan kita. Atau balas dendam, karena kita mungkin membunuh kawannya. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau ada ular di rumah jangan langsung dibunuh, tapi bacalah ta'awudz usir. Karena bisa saja itu jelmaan dari jin muslim, ya. Tapi kalau sudah kemudian baca diusir tidak mau juga, kalaupun harus dibunuh karena membahayakan, maka bacalah ta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan. Kalau dibunuh bisa saja temannya balas dendam kan? Manusia saja balas dendam kalau kawannya disakiti, maka mereka juga sama. Boleh jadi mungkin karena balas dendam, ya, atau karena kiriman, atau karena iseng aja ingin ganggu kita sehingga dia masuk akhirnya kesurupan. Tapi umumnya jin itu pendusta. Dari mana kita tahu pendusta? Dari hadis Nabi SAW. Jin ini di zaman Nabi SAW tidak ada yang naik ke langit. Kenapa? Karena wahyu turun, langit terjaga. Setiap jin naik ke langit dilempar meteor mati. Tapi setelah wahyu tidak turun lagi, Rasul sudah meninggal, mulailah mereka naik ke langit lagi untuk mencuri dengar apa yang dikatakan malaikat di langit. Nanti kalau dapat informasi satu saja, kemudian akan dilaporkan kepada jin yang ada di bawahnya. Jin yang ada di bawahnya dilaporkan jin yang ada di bawahnya lagi, sampai kepada jin yang ada di bumi. Itu satu kebenaran dicampur adukan 99 kedustaan. Itulah yang dijual kepada para dukun, paranormal dan begitu seterusnya. Makanya terkadang paranormal meramal itu ada benarnya satu, tapi 99 ramalannya dusta, gitu maksudnya. Jadi jangan percaya dengan dialog-dialog jin. Jin lagi orang kesurupan jin kemudian ditanya, enggak usah dipercaya. Enggak usah dipercaya kepada orang yang sedang kesurupan, karena umumnya jin itu pendusta. Kalau betul kesurupan ya enggak usah dipercaya. Karena siapa yang menghukumi bahwa kata-katanya benar? Kalau di zaman Rasul iyalah ada nabi, jelaskan, kita bisa bertanya kepada nabi, seperti kejadian Abu Hurairah menjaga pembenaran zakat. Tiba-tiba ada setan, ada jin menjelma manusia, nyuri gandum, ditangkap sama Abu Hurairah. Kemudian orang ini mengatakan, wahai Abu Hurairah, lepaskanlah saya ini orang miskin, keluarga saya butuh makan. Sudah gini saja, mau enggak aku ajarkan beberapa kalimat kepadamu, tapi nanti kau lepaskan ya. Kata Abu Hurairah, apa itu? Orang ini mengatakan, kalau engkau menuju pembaringanmu agar tidak didekati setan, bacalah ayat kursi, katanya. Akhirnya sama Abu Hurairah dilepas orang ini. Besoknya berjumpa dengan Nabi kan. Apa kata Nabi SAW? Abu Hurairah, pencuri yang kau tangkap semalam itu kamu tahu siapa? Abu Hurairah mengatakan, Allah wa Rasul alam. Maka Rasul mengatakan, dia adalah syaitan sadaqaka wa huwa kadzub. Untuk masalah ini benar, tapi hakikatnya mereka itu pendusta. Kata Rasul merekomendasikan satu saja kan, untuk masalah ini benar, masuknya ketika dia mengajarkan Abu Hurairah ayat kursi dibaca sebelum tidur. Untuk ini benar katanya Nabi, tapi yang lainnya dia dusta katanya. Dari sini kita tahu bahwa kebanyakan ucapan mereka dusta dan sedikit kebenarannya. Itu di zaman Nabi. Kalau di zaman sekarang udahlah, kurang lebih dengan kita juga tuh, setan tuh. Tukang dusta, tukang gibah, tukang apa kan itu. Ngapain percaya kepada orang kesurupan? Orang kesurupan itu orang sakit diruqyah, bukan diajak dialog. Orang kesurupan diajak dialog. Kenalan pula dengan jinnya. Orang itu sedang sakit diruqyah, minta supaya jinnya keluar. Ukhruj ya adu Allah, musuh Allah keluar, jangan ganggu orang ini.
Jadi orang-orang yang kesurupan itu diruqyah supaya dia sehat sembuh, kasihan dia. Bukan diajak dialog. Makanya tidak bisa orang kesurupan itu dijadikan dalil. Dulu ada salah satu ulama Mesir lah kononnya, itu melakukan dialog dengan jin. Kemudian hasil dialognya itu dibukukan. Tetapi para ulama membantah buku itu. Kenapa alasannya? Karena dia terlalu percaya dengan ucapan jin. Salah satunya adalah ketika dia mengatakan apa? Bahwa Dajjal itu akan keluar dari segitiga Bermuda. Dibantah para ulama. Tidak ada hadis yang mengatakan Dajjal keluar dari situ. Dajjal itu keluar dari Khurasan, tempat yang sekarang penuh dengan orang-orang Syiah di Iran, dan akan mati di Babil Lud, tempat yang mayoritas orang-orang Yahudi yang sekarang disebut Israel itu. Itu riwayat-riwayatnya tidak ada dari segitiga Bermuda. Ya, itulah gara-gara kemudian terlampau yakin dengan dialog jin, akhirnya jin kemudian memberikan berita-berita dusta ditelan dia. Tidak bisa. Dulu saya masih di pesantren itu, guru saya pernah meruqyah orang yang kesurupan. Ketika itu guru saya mengatakan, karena dia sudah mengajak dialog kan itu, dia hanya nanya di mana bukulnya kau taruh, di mana bukulnya kau taruh katanya. Oh di atas lemari, cari di lemari tak ada. Oh dusta kamu nih. Nah sekarang di mana katanya? Oh ada di atap, cari di atap tak ada. Oh di kebun, nah itu kan dusta dia sengaja. Ya. Jadi makanya kemudian kalau kita sedang meruqyah saja, para ulama melarang banyak melakukan dialog itu. Nggak boleh. Cukup katakan ukhruj ya aduallah, keluar wahai musuh Allah. Mengatakan kalau kau tak keluar, ku bakar kamu, ku bunuh saja, ku bunuh kamu, itu aja nggak boleh. Kan ada peruqyah itu kadang-kadang main-main ancam gitu tuh. Kalau kau keluar, ku bakar kamu dengan ayat-ayat Al-Quran katanya. Nanti kalau sudah ada reaksi, oh lihat kau terbakar ya katanya. Nengok jin saja tak tahu, dia bilang terbakar pula coba. Maka ulama mengatakan cukup keluar. Dari sini kita tahu bahwa ya kita percaya adanya kesurupan. Tapi kalau yang masuk ke dalam tubuh orang kesurupan itu ruhnya orang yang sudah meninggal, dustakan ini, mendustakan Quran Sunnah kalau antum percaya. Gak mungkin, mustahil. Berarti yang memungkinkan itu adalah syaitan atau jin yang masuk ke tubuh manusia hendak mengganggu. Dan kalaupun dia memberikan informasi, itu tidak ada benar, semua dusta. Semua dusta, karena keinginan mereka itu kan mengadu domba. Ya. Maka jangan kemudian dipercaya orang kesurupan itu. Boleh mungkin adalah beberapa hal yang benar, tapi kebanyakan dustanya. Seperti hadis tadi yang mengatakan bahwa satu kalimat kebenaran dicampur adukan 99 kedustaan. Itu yang harus dipahami dari mulut orang-orang yang sedang kesurupan itu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali duduk di majelis ilmu. Salawat teriring salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini biasa kita mengkaji tafsir. Entah kenapa tadi pagi saya lihat YouTube tentang kasus pembunuhan yang sedang viral, Vina Cirebon itu. Kemarin saya juga membahas di Al-Fajr itu tentang mungkinkah seseorang kerasukan arwah yang sudah meninggal. Maka berdasarkan Quran Sunnah ya mustahil.
tapi bukan itu yang kita bahas. Saya lihat ada seorang yang memanggil korin daripada yang mati laki-laki itu siapa? Eki katanya. Jadi ada berdua berhadap-hadapan, kemudian yang satu seperti orang bersemedi, dan di situ dijelaskan dia sedang memanggil korinnya Eki katanya. Untuk apa? Untuk menyingkap kasus dan menyebutkan siapa pembunuh-pembunuhnya. Begitu itunya. Ya sebenarnya sok tahu semua sebenarnya. Udah mendahului penyidik gitu. Jadi yang ingin saya jelaskan di malam hari ini seputar jin korin. Ini menarik, kita akan bahas seputar jin korin. Betulkah jin korin bisa dipanggil? Dan siapa jin korin ini? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bicara tentang jin korin, Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala ketika memberikan penjelasan tentang siapa jin korin itu, maka beliau mengatakan al-qarinu huwa syaitan. Qarin itu adalah syaitan. Musallatun 'alal insani biidznillah azza wajal. Yang dikuasakan kepada manusia karena izin Allah. Ya'muruhu bil fahsya wa yanhahu 'anil ma'ruf. Tugasnya memerintahkan kepada keburukan dan mencegah dari kemakrufan. Kemudian beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim." Dan syaitan itu menjanjikan kepada kalian kefakiran. Jadi kalau ada orang bersedekah, maka syaitan akan berikan was-was, jangan sedekah nanti fakir. Wa ya'murukum bil fahsya, setelah itu memerintahkan kepada kekejian. Sementara Allah menjanjikan kepada kalian ampunan dan keutamaan, dan Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Dari sini kita tahu bahwa qarin itu bukan jin yang baik, tapi dia adalah syaitan. Jadi orang yang memanggil jin qarin untuk merasuk ke dalam badannya, hakikatnya kalau memang betul berarti yang dipanggil setan itu. Jadi dia sedang menginterogasi setan. Kira-kira kalau setan diinterogasi, jujur apa dusta tuh informasinya? Pasti dusta lah kan begitu. Jelas di sini Quran mengatakan, ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Dia senantiasa memerintahkan kepada kekejian. Ya tidak mungkin setan mengasih tahu siapa pembunuhnya. Paling dia akan memberitahu pembunuh-pembunuh yang tidak terlibat kan begitu, supaya gaduh dan terjadi kegaduhan. Makin ramai lagi kan kegaduhannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Sedikit kita akan bicara tentang qarin dulu. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang jin qarin ini, dan juga beberapa hadis Nabi SAW kita baca dulu baru kita jelaskan. Yang pertama disebutkan dalam surah An-Nisa 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yunfikuna amwalahum ria'an nas wa la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir
wa man yakuni syaitan lahu qarinan fasa'a qarina. Orang-orang yang menginfakkan harta mereka karena ria kepada orang lain, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak pula beriman kepada hari akhir, maka sesiapa yang menjadikan setan sebagai temannya, ketahuilah bahwa dia adalah seburuk-buruk teman. Di sini ada kalimat wa man yakunis syaitanu lahu qarinan fasa'a qarina. Maka siapapun yang menjadi teman syaitan, maka syaitan adalah seburuk-buruk teman. Jadi qarin itu adalah teman yang melekat pada badan kita. Kemudian juga disebutkan dalam surah Qaf ayat 27. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Yang menyertai dia berkata, maksudnya qarinnya, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkannya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Jadi nanti jin qarin itu pada hari kiamat akan berlepas diri itu dan mengatakan, aku enggak nyesetin dia kok, katanya. Dia yang sesat sendiri, katanya. Ini juga menunjukkan bahwa adanya jin qarin. Kemudian terulang dalam surah Fussilat ayat 25. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, wa qayyadna lahum qurana'a fazayyanu lahum ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dan kami tetapkan bagi mereka teman-teman setan yang memuji-muji apa saja yang ada di hadapannya dan apa yang ada di belakangnya. Di sini ada kalimat qurana, teman-teman setan, maksudnya jin qarin. Kemudian juga disebutkan dalam surah Qaf. Itu surah Qaf ini sebenarnya ada dua kalimat qarin disebut di situ. Pertama dalam surah Qaf 23, wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid, dan yang menyertai mereka berkata, ini adalah catatan amal yang tersedia pada sisiku. Kemudian terulang pada ayat Qaf yang ke-27 tadi yang dibaca, qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalim ba'id. Yang menyertai mereka pula berkata, ya Tuhan kami, aku tidak menyesatkan, tetapi dialah yang ingin sesat sendiri. Artinya bahwa qarin itu memang ada berdasarkan nas Quran dan beberapa ayat, ya, enggak perlu kita baca semua karena banyak pembahasannya. Adapun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa wa qad wukila bihi qarinu minal jinni. Setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang qarin atau pendamping dari kalangan jin. Sahabat bertanya, wa iyyaka ya Rasulullah, termasuk engkau juga ada qarinnya wahai Rasul? Maka Rasul mengatakan, ya, termasuk aku ada qarinnya, termasuk wa iyaya illa annallaha a'anani alaihi fa aslam fala ya'muruni illa bi khairin. Kata Rasul, ya, termasuk saya ada qarinnya, akan tetapi Allah telah menundukkan qarin itu kepadaku sehingga dia masuk Islam, sehingga dia tidak merintahkan kecuali kebaikan. Kalimat aslam ini menjadi polemik para ulama. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, kalimat fa'aslama itu ada dua harakat di akhirnya. Bisa dibaca fa'aslamu, maka lain artinya. Bisa dibaca fa'aslama, lain pula artinya. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan
illa annallaha a'anani, kecuali karena Allah telah melindungi aku, alaihi, kepada jin korin itu, fa aslam. Kalau dibaca fa aslamu, berarti jinnya yang bersarang di badan Nabi itu tetap kafir. Tetapi walaupun dia tetap kafir, tidak bisa mengganggu Nabi, karena Nabi telah menundukkannya. Tapi kalau dibaca fathah, fa aslama, artinya Islam, berarti Nabi SAW sudah mengislamkan jin korin yang ada di badannya. Al-Imam Al-Khattabi rahimahullahu ta'ala, dia merojehkan bahwa kalimat fa'aslam itu bukan dibaca fathah, tapi dibaca dhammah, fa'aslamu, artinya jin yang ada pada diri Nabi itu tetap kafir, tetapi dia tidak memerintahkan kecuali kebaikan, walaupun kafir karena Rasul sudah menundukkannya. Tapi Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau lebih cenderung kepada pendapat yang memfathah mim, fa aslama, artinya jin yang ada di badan Rasul itu sudah Islam. Tapi secara umum namanya jin itu kafir. Ya ada yang Islam, tapi umumnya jin itu kafir. Karena saya juga melihat di tayangan YouTube itu ada orang yang penampilannya ya nampaknya soleh gitu ya, pakai sorban, pakai jubah sampai melembreh ke tanah gitu ya, bawa tasbih, kemudian dia mengatakan, aku sudah mampu menundukkan jin korin saya, katanya. Kita katakan, dusta Anda, mana bisa jin korin ditundukkan? Jin korin itu bisa ditundukkan karena keimanan kita, karena ketakwaan kita kepada Allah, karena ibadah kita, baca Quran kita, zikir kita, ya memang bisa ditundukkan. Apa selamanya bisa ditundukkan? Tidak bisa, karena manusia itu ada waktunya semangat, ada waktunya futur. Cemana bisa ditundukkan? Kan manusia itu ada dua kondisi. Kadang lagi semangat dia ibadah, ya ketika itu dia bisa menundukkan. Tapi ada waktu-waktunya manusia itu futur, malas ibadah, malas ini, malas itu. Lah futur ini datang dari mana kalau bukan dari si korin itu? Jadi kalau dia mengatakan saya sudah bisa menundukkan jin korin, kadzabtum, dusta. Nggak ada yang bisa menundukkan jin korin itu. Ya mungkin sementara ketika Anda imannya naik. Nah, ketika imannya turun, yang menurunkan iman itulah jin korin itu. Jadi ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, jangan dipercaya orang-orang kayak gini. Hakikatnya mereka adalah biasanya gerombolan para dukun tuh. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini hadis yang pertama. Artinya jin korin ini akan melekat kepada siapapun. Saya, Anda, laki-laki, perempuan, orang biasa, para nabi, para rasul, semua punya jin korin. Cuman bedanya, kalau jin korinnya para nabi, termasuk Nabi SAW, bagi yang berpendapat tetap kafir, dia tidak bisa apa-apa, karena keimanan para nabi itu tidak pernah berkurang. Tapi bagi yang mengatakan dia Islam, berarti tidak memerintahkan kecuali kebaikan. Tetapi selain para nabi tidak bisa menundukkan, bahkan akan cenderung memberikan was-was keburukan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dalam hadis Abdullah bin Amr, hadis yang kedua, Nabi SAW bersabda, "Idza kana ahadukum yusalli fala yada ahadan yamurru baina yadayhi." Jadi kalau salah seorang di antara kalian salat, jangan biarkan ada orang yang berjalan di depan kita. Tapi kalau seandainya ada, fa in aba, kalau dia kemudian dihalau tidak mau juga, tetap juga mau berjalan depan kita pada kita sedang salat, fal yuqatilhu, perangi dia, halau dia sebisa kita. Kenapa? Fa inna ma'ahul qarin, karena bersama orang itu ada jin korinnya tuh. Menunjukkan bahwa dalam hadis Nabi SAW bahwa jin korin itu ada. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dia mengatakan, Nabi bersabda, "Inna lisyaitan lammah bibni Adam walil malaki lammah, fa amma lammatus syaitan
fa'iadun bisyarri wa takdzibun bil haqqi wa amma lammatul malaki fa'iadun bil khairi wa tasdikun bil haqq. Faman wajada dzalika falya'lam annahu minallah falyahmadillah. Waman wajadal akhar atau waman wajadal ukhra falyata'awad billahi minasyaitonir rajim. Thumma qara'a asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dia berkata, Nabi bersabda, sesungguhnya setan itu memiliki bisikan pada manusia, sebagaimana malaikat juga punya bisikan kepada manusia. Bisikan setan menjanjikan keburukan dan mendustakan kebenaran, sedangkan bisikan malaikat menjanjikan kebaikan dan mempercayai kebenaran. Barang siapa mendapatkannya, maksudnya bisikan kebaikan, pujilah Allah. Tapi kalau tidak dapat bisikan kebaikan, maka hendaklah dia meminta perlindungan kepada Allah. Kemudian Rasul membaca, sesungguhnya syaitan menjanjikan kepada kalian kefakiran dan memerintahkan kepada kalian keburukan. Dari hadis ini bahwa qarin itu ada dua macam. Qarin itu ada dua macam. Ada qarin dari kalangan malaikat, ada qarin dari kalangan jin. Dan dua-duanya melekat pada badan setiap manusia, mau mukmin mau kafir, mau orang biasa mau para nabi, semua melekat dua jin ini atau dua qarin ini. Cuman kalau qarin dari malaikat, itulah yang senantiasa memberikan was-was kepada kita. Kayak antum dari rumah nih, ini dia mau ngaji nih tempat Pak Jul nih, berarti itu bisikan malaikat tuh. Artinya antum melangkah ke tempat ini. Atau antum ingin sholat ke masjid, akhirnya berangkat ke masjid, berarti itu bisikan dari malaikat. Atau antum mau bersedekah, dan begitu seterusnya. Pokoknya bisikan-bisikan apapun yang bersifat kebaikan berarti dari qarin malaikat. Tapi kalau dari bisikan-bisikan keburukan, tiba-tiba kemudian ingin maksiat, ingin berjalan ke tempat maksiat, ingin memandang maksiat, mendengar maksiat, itulah qarin dari kalangan jin. Jadi ada dua qarin di sini dalam hadis ini, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis berikutnya, hadis Aisyah. Jadi satu hari Nabi itu berada di giliran Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha. Tiba-tiba Rasul keluar di malam hari itu. Aisyah pura-pura tidur. Ya namanya Rasul istrinya banyak, wajar Aisyah cemburu. Jangan-jangan dia ke istri yang lain nih. Makanya dia mengatakan faghirtu alaih, aku pencemburu. Masa giliranku dia keluar, jangan-jangan ke istri yang lain kan itu. Nanti antum merasa kalau antum poligami. Kalau belum poligami tak tahu ya. Istri masih aman-aman aja tuh. Kalau poligami tak aman tuh matanya. Ya. Faja'a fara'a ma asna, tiba-tiba aku pun mengikuti dari belakang. Kemudian Nabi SAW tahu ada yang ngikutin di belakang itu. Rupanya Nabi SAW mengatakan, malaka ya Aisyah, ada apa engkau ngikuti aku Aisyah? Apakah engkau cemburu? Kemudian Aisyah mengatakan, malila yughar mithli ala mithlik, bagaimana aku tidak cemburu kepadamu hai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, aqad ja'aki syaitanuki, apakah telah datang setanmu hai Aisyah, katanya. Itu yang bisikan setanmu ya, sehingga kau nuduh-nuduh aku akan ke istri yang lainnya ya. Maka qalat Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, awa ma'i syaitan, apa aku ada setannya, katanya Aisyah. Maka Nabi SAW mengatakan, nam ya, kau ada setannya, kata Nabi. Fakultu wa ma'akulli insan, apa setiap manusia juga ada setannya? Maka Rasul mengatakan, nam ya, setiap manusia ada setannya. Maka Aisyah mengatakan, wa ma'aka, bagaimana dengan kamu? Kamu juga ada setannya, katanya. Sini detail tanya-tanyanya ini. Maka Rasul mengatakan, na'am ya, aku juga ada setannya, katanya. Walakin Rabbi a'anani alaihi hatta aslam, tapi Rabbku telah menjaga aku dari setanku sehingga dia aslam. Kalau dibaca fathah berarti dia masuk
Islam. Kalau dibaca dhammah berarti dia tidak mengganggu, gitu maksudnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib, setelah banyak riwayat-riwayat, saya tidak akan baca banyak-banyak. Kita akan ringkas saja. Lalu apa pekerjaan jin qarin itu sebenarnya? Apa sih pekerjaan jin qarin itu? Ulama mengatakan ada sekitar 4 kurang lebih. Pertama, inti daripada jin qarin adalah memberikan was-was. Ingat, jin qarin itu tidak mungkin membahayakan kita secara fisik. Nah, dia tidak mungkin membahayakan secara fisik. Nah, pokoknya dibuat penyakit dalam badan kita, dibuatnya kita kanker, dibuatnya kita ada tumornya, ada apa? Nah, dia nggak akan menyakiti secara fisik. Dia hanya memberikan was-was saja. Jadi tugas jin qarin itu yang pertama ngasih was-was. Sana lu pergi. Tuh enak tuh, asik tuh di situ tuh. Maksudnya disuruh maksiat, hanya was-was saja. Dia ngasih was-was supaya kita ini berbuat jahat saja sebenarnya. Melakukan kezaliman, melakukan maksiat, melakukan kemungkaran. Itu tugas dia, ngasih was-was saja. Tapi ingat, was-was syaitan itu lebih ampuh. Was-was syaitan itu luar biasa, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla. Karena setan tidak bisa narik tangan kita, ayo kita ke tempat maksiat, tidak bisa dia narik-narik kita itu. Dia hanya ngasih was-was, berangkat sana, akhirnya berangkat kan gitu ya. Itulah kekuatan was-was mereka itu. Ini yang pertama. Yang kedua, terkadang juga syaitan itu datang saat kita ini tertidur. Boleh jadi sebelum tidur, boleh jadi kita ini tidak wudu, kemudian tidak berzikir, tidak berdoa, langsung main tidur saja. Maka qarin ini terkadang dia masuk dalam mimpi kita. Entah kemudian dalam mimpi kita itu dimimpikan kita ketemu genderuwo, kita ketemu makhluk-makhluk yang menyeramkan atau binatang-binatang yang menyeramkan sehingga kita ketakutan di situ. Intinya membuat mimpi buruk lah. Nah, ini sebenarnya juga menyebutkan bahwa tugas mereka juga diantaranya membuat mimpi buruk. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, membuat wanita istihadhah. Membuat wanita istihadhah. Istihadhah beda dengan haid, ikhwan. Kalau haid itu darah kebiasaan, memang setiap bulan wanita pasti keluar haid. Tergantung kebiasaannya, ada yang seminggu, ada yang lebih, ada yang kurang kan begitu. Setiap wanita itu pasti ada haid selama dia tidak menopause. Ya. Tapi kalau istihadhah ini beda dengan haid. Dan biasanya istihadhah ini keluar setelah haid. Umpamanya seorang wanita haidnya seminggu, 7 hari. Harusnya 7 hari sudah bersih tuh, sudah kering. Kok ke 8 hari, ke 9 hari kok masih keluar darah? Maka diteliti darah yang keluar di luar kebiasaan haid itu. Karena istihadhah dengan haid itu akan berbeda. Dari kekentalan darahnya beda, dari baunya beda, dari warnanya beda. Pokoknya beda. Jadi kemudian kalau wanita kok kemudian setelah masa kebiasaan haidnya masih keluar darah, itulah disebut istihadhah namanya. Lah sebagian ulama mengatakan istihadhah itu adalah pekerjaan qarin. Kenapa demikian? Ini bisa didengarkan para ummahat ya, para ibu-ibu nih. Ini penting nih masalah istihadhah nih. Karena seorang wanita itu kalau tidak bisa membedakan mana darah haid, mana istihadhah, bisa saja dia meninggalkan sholat, meninggalkan puasa, meninggalkan ibadah jadinya kan. Disangkanya haid padahal istihadhah. Sebab hukum istihadhah ini beda dengan haid. Kalau haid tak boleh sholat, tak boleh puasa. Tapi kalau istihadhah ini harus tetap sholat, harus tetap puasa seperti orang bersih. Cuman bedanya dia keluar darah. Ya, cukup dia mandi sekali saja, kemudian setiap mau sholat cukup wudu dan membersihkan tempat najisnya saja. Lah kadang-kadang kalau orang tidak paham membedakan mana istihadhah, mana darah haid, akhirnya meninggalkan sholat, meninggalkan puasa kan, meninggalkan kewajiban akhirnya kan, berdosa dia.
Makanya seorang wanita harus cerdas mencermati darah yang keluar antara darah kebiasaan yang disebut dengan haid dengan darah yang bukan kebiasaan, namanya istihadhah. Lah sebagian mengatakan istihadhah ini pekerjaan qorin. Ini yang ketiga. Yang keempat, terkadang qorin ini dia tasyakul dengan orang yang diqorininya. Ingat, dia tidak bisa membentuk yang bukan qorinnya, yang bukan orang yang diqorininya. Pamannya qorin saya tidak bisa membentuk rupa antum, wajah antum, dia hanya bisa membentuk wajah kita saja. Inilah yang terkadang isu-isu di masyarakat itu, kalau ada orang meninggal tiba-tiba dia hidup lagi, nongkrong di jembatan, jadilah hantu jembatan. Nongkrong di sumur jadi hantu sumur. Enggak, aku lihat memang dia. Enggak mungkin lah dia mati kok, masih dia yang nongkrong di situ, kan? Karena ini pernah kejadian, ini di Jawa Barat, jadi kampung saya dulu. Itu gitu, ada kejadian orang mabok, kemudian overdosis, akhirnya meninggal. Zaman bahula kita tahu kan, namanya hantu-hantu itu kan menyeramkan zaman dulu tuh. Zaman sekarang mana ada anak muda aja pacaran di kuburan. Dia hantunya kan gitu. Orang dulu kan ngeri-ngeri kan, kalau ada orang meninggal dan meninggalnya tidak wajar, orang kampung itu seminggu gak keluar dia. Sak preman-premannya gak keluar, takut hantu juga orang dulu. Jadi tersebarlah isu bahwa si preman yang mati karena overdosis minuman keras itu katanya suka nongkrong di jembatan katanya. Itu tersebar isu tuh. Ya kalau kita masih anak-anak masih kecil-kecil ya iya saja, makin takut lagi kan gitu. Baru setelah kemudian kita dapat hidayah, belajar, ya boleh juga terjadi, tapi itu bukan orang yang mati, ruhnya ke dunia kemudian nakut-nakuti orang, enggak. Boleh jadi itu qorinnya. Dan itu pernah saya tanyakan kepada Syekh Adnan, guru saya di Yaman, ya, apakah orang yang gentayangan itu memang dia hidup lagi setelah kematian kemudian jadi hantu? Enggak ada. Yang ada boleh jadi qorinnya, tapi dia hanya bisa tasyakul dengan orang yang diqorininya saja. Ya. Tapi sekali ini kan perkara gaib, ikhwatu fiddin. Kita tidak bisa menjazamkan kecuali ada nas dari Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita sudah tahu ini gambaran qorin ini, kita tahu bahwa qorin ini kan bagian daripada syaitan ya. Karena tadi definisi para ulama ketika menjelaskan qorin, dia adalah huwa syaitan. Dia adalah setan. Jin qorin adalah setan. Yang namanya setan, ulama mengatakan tugas setan itu paling sedikit 4. Tugas setan itu paling sedikit 4. Ya. Apa saja tugas setan itu? Paling sedikit 4 tadi. Yang pertama, idlalul ibad wa ifsadihim. Menyesatkan hamba-hamba Allah dan merusak mereka. Jadi kalau seandainya kembali kepada kasus pembunuhan tadi, tiba-tiba kemudian dia ingin menyingkap sebuah kasus pembunuhan, karena kan sekarang simpang siur antara siapa yang membunuh. Masih simpang siur gitu, kalau kita nengok di YouTube ini pusing sendiri, nggak usah nonton antum. Ya. Bagus disibukkan dengan perkara lain, karena itu sudah ada yang menangani. Antum bukan penyidik. Antum bagus buka murotal, buka ceramah. Ya. Kalau antum ikuti tiap hari pagi sore berita itu saja, habislah waktunya di situ. Nggak ada manfaatnya. Itu sudah ada tugasnya orang-orangnya, pengacara, polisi, dan mereka lebih paham. Lah kembali kepada orang yang tadi semedi di YouTube tadi itu. Tiba-tiba kemudian dia dengan kawannya wawancara, setelah semedi beberapa saat, tiba-tiba kemudian jin qorin si Eki ini masuk ke tubuh dia. Coba bayangkan. Kemudian ditanya-tanya, diterawang siapa pembunuh-pembunuhnya itu. Ikhwan, tugas setan itu idlalul ibad wa ifsaduhum, menyesatkan hamba-hamba Allah dan merusak. Dia tidak akan memberikan informasi sekalipun itu betul qorinnya. Yang dia akan berikan informasi pasti informasi hoax, informasi dusta.
Boleh jadi sengaja dibuat ribut kan gitu. Karena memang tugas setan itu menyesatkan dan merusak. Ini yang pertama. Yang kedua, dan itu kita lihat di hadis-hadis Nabi SAW, contohnya ketika iblis ini kan punya istana itu di tengah lautan. Setiap hari kan dikirim tuh pasukan-pasukannya. Ada yang bertugas ganggu orang akhirnya tidak sholat, ada yang bertugas ganggu orang akhirnya tidak puasa, tidak sedekah, tidak baca Quran, dan begitu seterusnya. Tapi bagi iblis biasa saja, karena memang itu tugas mereka. Iblis itu hanya tertarik dengan satu pasukannya kalau bisa mencerai-beraikan suami istri. Kalau ada orang cerai, oh senang dia, mantap kau. Ya, sudah membuat orang bercerai, diambilnya piala diletakkan di kepalanya. Anta ini benar nih katanya. Karena korbannya banyak. Ya. Lah sama juga ini kalau dia memberitakan, kemudian menyebut orang yang tidak bersalah, kemudian dikatakan dia pembunuhnya umpamanya, atau terlibat dalam pembunuhan. Nah, ini kan bisa menghukum yang tidak bersalah jadi salah. Yang jiwanya maksum akhirnya jadi tertumpahkan akhirnya. Ini kan bahaya kawan, ya. Maka jangan kemudian percaya dengan syaitan. Yang kedua, ibadatul insi lil jin. Memang tugas mereka itu bagaimana caranya manusia itu beribadah kepada mereka. Itu tugas mereka. Makanya Allah mengatakan di dalam surah Al-Jin kan jelas sekali itu, bahwa ada sekelompok manusia itu mereka meminta perlindungan kepada sekelompok jin kan. Wa kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sekelompok manusia itu meminta perlindungan kepada jin, maka jin itu menambah kekufurannya. Memang tugas mereka seperti itu. Yang ketiga, bahwa setan atau jin-jin itu mereka mengajarkan sihir. Jadi tugas mereka itu adalah mengajarkan sihir. Makanya para dukun, paranormal, bomo dan yang semacamnya itu guru-guru mereka adalah setan. Jadi ketika mereka itu kemudian menyakiti orang, yang mengajari sihir itu ya setan itu. Karena setan berperan dalam sihir itu. Kemudian yang keempat, adhiyatul bashar wa idrar bihim. Terkadang bukan hanya sekedar menyesatkan, merusak, membuat orang ibadah kepadanya, mengajari sihir. Lebih daripada itu terkadang menyakiti badan. Makanya lihat orang di sihir itu, kadang ada yang lumpuh bertahun-tahun, kadang dokter tidak tahu penyakitnya apa, medis tidak tahu sama sekali, karena itu sihir. Terkadang sampai mati orang itu dibuatnya. Ini kan bahaya, ya. Dan jin ini macam-macam kan gitu, mengganggu manusia itu. Terkadang kemudian dia masuk ke badan manusia kemudian kesurupan. Seperti kasusnya ini kan, dia sengaja dimasukkan ke badannya supaya kesurupan, akhirnya ngomong dia. Ikhwan, informasi dari jin itu tidak bisa dipercaya. Informasi, walaupun jin muslim yang masuk. Karena kalau jin muslim yang tidak mungkin masuk ke badan manusia, tidak mungkin menyakiti manusia. Jin muslim yang fasik ya, atau mungkin jin yang kafir yang masuk. Kalau antum berdialog dengan mereka, nggak mungkin mereka itu memberikan informasi yang jujur. Kenapa? Karena di zaman sekarang untuk mengatakan si fulan jujur, jin ini jujur, jin ini dusta, ini kita tidak tahu. Kalau di zaman Nabi yang kasih tahu. Contoh namanya Abu Hurairah, ketika dia nangkap orang yang maling, kemudian yang maling ini mengatakan, janganlah lepaskan aku wahai Abu Hurairah, sebagai imbalannya aku ajarkan kau sesuatu yang bisa melindungi kamu dari setan, katanya. Kata Abu Hurairah, apa itu? Kalau engkau hendak beranjak ke pembaringanmu, baca ayat kursi, maka setan tidak akan mendekatimu sampai waktu pagi. Kemudian Nabi SAW keesokannya bertanya, Abu Hurairah, yang kau tangkap itu siapa? Kau tahu enggak? Kata Abu Hurairah, enggak tahu. Kata Rasul, dia adalah setan, katanya. Jadi setan ngajari Abu Hurairah ayat kursi untuk mengusir setan. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, sadaqaka wa huwa kadzub, kata Rasul. Yang ini benar, tapi dia itu pendusta. Saya bayangkan ya. Jadi ketika Abu Hurairah diajarkan ayat kursi, kata Rasul, ini benar yang diajarkan dia, tapi yang lainnya pendusta, gitu maksudnya. Nggak ada yang benar yang lainnya. Kalau yang ini benar,
Jadi satu yang benar, yang lainnya dusta. Gitu. Makanya ketika Nabi menjelaskan jin-jin yang naik ke langit, kemudian mencuri dengar dari wahyu Allah Subhanahu wa taala langit pertama itu. Kemudian jin yang paling atas mendapatkan satu kalimat dari ucapan malaikat, kemudian kalimat ini diberikan kepada jin yang kedua, yang ketiga, sampai yang ada di bumi. Kata Nabi SAW, yang benar itu satu kalimat, yang sampai ke bumi itu 99 kalimat dusta. Jadi kalau ada peramal kok betul ramalannya, ya khusus itu betul. Tapi 99 ramalan yang lainnya dusta. Gitu maksudnya. Atau boleh jadi mungkin ya, makanya jin sekarang ini ya, karena gara-gara pembunuhan Vina dengan Eki ini, semua dukun bersuara. Subhanallah, coba dia bisa meramal coba. Tapi sampai hari ini mereka juga tidak tahu siapa pembunuhnya. Ya cuman ya kira-kira, agak-agak. Dukun kan gitu, kalau nggak dua kata itu, kalau nggak kira-kira ya agak-agak aja. Dia nggak bisa memastikan. Kenapa barang buktinya dia memastikan si fulan pembunuh? Ya. Makanya informasi apapun kalau datang dari setan itu tidak mungkin benar. Semua pendusta, karena mereka memang inginnya itu dibuat heboh seheboh-hebohnya, supaya manusia saling menzalimi satu dengan yang lainnya. Jadi terkadang dalam bentuk menyakiti itu, setan apa? Masuk ke badan orang, kesurupan jadinya. Ya. Ataupun dengan cara mengirim ain ke orang-orang yang hasad. Jadi kalau ada orang hasad kepada seseorang, maka mereka akan masuk di matanya, kemudian akan memancarkan penyakit ain, penyakit hasad itu, sehingga yang dilihatnya itu bisa rusak. Dan itu bagian daripada sihir. Makanya Rasul berlindung dari ain. Kebanyakan orang mati itu gara-gara ain, kata Nabi. Ya. Kemudian yang ketiga juga, terkadang mereka sengaja untuk menyakiti kita itu bergabung dengan kita. Ketika kita makan, ikut makan. Kita minum, ikut minum. Ketika kita melakukan hubungan suami istri, ikut pula berhubungan di situ. Kalau ketika kita makan, minum atau berhubungan tidak baca basmalah dan ta'awudz, ya seperti itu, ya. Ataupun menyebabkan sakit bertahun-tahun, ya kan? Karena ada orang-orang yang kemudian jin ini tidak mau lepas dari diri dia sejak kecil sampai dia dewasa. Ada yang nggak mau lepas. Karena biasanya kedekatan jin dengan kita itu, satu mungkin boleh jadi dia jatuh cinta dengan kita, sama dengan manusia. Jatuh cinta, suka, sehingga namanya orang suka tidak mau pergi dari dia, sehingga dibuatnya kesurupan terus. Atau karena balas dendam, mungkin kita membunuh kawannya, atau menyakiti kawannya. Antum kencing sembarangan ke lubang itu, rupanya itu lubang jin pula. Coba kalau antum dikencingin sama jin, dendam atau sama jin? Tapi jin kan enggak mandang kita. Kita pula dibuat tidak melihat mereka, mereka pula bisa melihat kita. Makanya Allah mengatakan, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya dia dan seluruh kabilahnya, maksudnya setan, iblis dan jin-jin itu mampu melihat kita. Kita yang tak bisa melihat dia. Makanya kalau ada acting orang-orang penangkap jin itu dimasukkan ke botol itu, gimana caranya? Dia tidak bisa melihat. Mana mungkin menangkap sesuatu yang tidak bisa dilihat? Kayak antum nangkap angin. Antum bisa nangkap angin kan? Nggak bisa. Namanya nggak bisa nangkap angin. Lah itu sama, nangkap jin itu sama dengan nangkap angin itu. Jadi mereka hanya acting saja, tidak ada benarnya. Ya. Intinya bahwa, atau terkadang dia menikmati aurat kita. Makanya kenapa kalau kita masuk WC itu, kamar mandi, ada doanya di situ, supaya ketika kita telanjang bulat itu, walaupun kita telanjang, mereka tidak bisa melihat kita. Tapi kalau kita lupa atau memang sama sekali nggak pernah baca, ya kita ini jadi ditonton harus terus-terusan lah tiap hari oleh mereka. Mereka menikmati aurat kita, naudzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah diantara kesimpulan tentang masalah jin qarin ini. Jadi jangan pernah percaya, karena dengan kasusnya Vina dan Eki ini rusak akidah kaum muslimin. Rusak. Coba bayangkan. Sampai ada kerasukan arwahnya Vina. Apa enggak rusak tuh akidahnya? Ya kalau orang-orang yang sudah ngaji, sudah punya ilmu, enggak percaya orang sudah mati mana hidup lagi.
Dia sibuk kalau dia memang orang jahat ya dengan azab kuburnya, kalau dia orang baik dengan nikmat kuburnya. Ngapain pula naik ke atas? Ya, apalagi iseng masuk pula ke kuburan pula. Lalu tugas malaikat gimana kan itu? Apa izin dulu sama malaikat? Mau ke atas dulu, mau ini godain orang? Gimana logikanya nggak masuk? Ya, ini kan merusak akidah Islam. Kenapa? Kalau sampai dipercaya ada arwah orang yang sudah meninggal masuk ke jasad orang yang masih hidup, berarti kan satu jasad dua ruh tuh. Mungkin satu jasad dua ruh? Mustahil, karena masing-masing jasad itu sudah satu ruh. Jadi kalau mamanya manggil ruh orang mati dimasukkan jadi satu jasad dua ruh namanya itu. Ini mustahil. Dan Nabi SAW sendiri yang mengatakan kepada kita tentang kisahnya Abdullah ibn Haram yang ketika dia mati syahid di perang Uhud, Allah kan mengatakan kepada Abdullah ibn Haram, ya abdi tamanna, hambaku, cita-citalah engkau. Kira-kira apa cita-citamu? Kata Abdullah ibn Haram, ini ruhnya yang ngomong nih di hadapan Allah, aku ingin balik ke dunia katanya. Kata Allah, enggak, mustahil, enggak bisa. Ya, enggak bisa, engkau enggak bisa balik ke dunia, karena dia menginginkan untuk mati syahid kembali kedua kalinya. Kenapa demikian? Karena orang yang mati syahid itu kenapa dia ingin mati lagi, ingin hidup dan mati? Karena saat sakaratul maut dia tidak merasakan sakit. Semua manusia merasakan sakit saat sakaratul maut kecuali orang yang mati syahid. Makanya dia ingin apa? Ingin balik lagi karena tahu kematiannya. Tapi Allah mengatakan tidak bisa. Kata Abdullah ibn Haram, kalau begitu ya Rabb, kalau tidak bisa hidup lagi ke bumi, habarkan saja tentang bagaimana aku di sisimu. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat kepada Rasul, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun. Jangan kau sangka orang yang mati syahid mati tidak, mereka hidup. Mereka sedang dapat rezeki dari Allah. Turun ayat ini kan. Ya. Ini kan menyesatkan orang. Belum lagi cerita jin korin orang yang sudah mati, jin korinnya si Eki itu dipanggil, dimasukkan ke badan, kemudian diinterogasi. Kalau memang iya seandainya, dan ini mustahil, kalau memang iya anggaplah jin korinnya, dia setan, antum menginterogasi setan namanya. Ya. Apa enggak terbalik, antum menginterogasi balik sama setan gitu. Ya setan diinterogasi pasti merusak. Jadi ya ini sebagai pembelajaran bagi kita, tetap kita itu melihat dengan kacamata Islam. Kita ini punya akidah, punya agama. Dan kasus ini sudah ditangani kan itu. Biarkan mereka yang bekerja. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Taib, ini yang disampaikan sebelum saya tutup. Kalau ada yang bertanya silakan.